Dulu sempet begitu, pengen banget jadi pembalap. Gimana sih caranya? Ini udah kepilih nih 6 besar mewakili Indonesia. Nah itu dia. Berkompetisi di Inggris dengan negara-negara lain dengan mobil-mobilnya yang wah banget. Sementara aku belum pernah masuk track aja di Indonesia aja, belum pernah. Bangun semuanya, udah jadi brio balap, udah siap balap. Udah satu PR. Apa tuh? Biaya operasionalnya nggak ada. Ini main safe banget sih. Kalau sampai crash nggak ada gantinya. Akhirnya bisa balap juga karena salah satunya karena dia juga. Hai guys, ketemu lagi sama gue. Kali ini nggak sendiri, tentu saja ditemani sama dia. Kita udah sampai di mana sih? Di RFC Motorsport. Apa tuh? Bengkel balap. Bengkel balap apa? Mau balapan aja gimana? Kita mau ngambil mobil yang kemarin dipakai di teriak-teriak, disentuh. Pastinya sih lebih oke, lebih keren daripada yang kemarin itu. Kita lihat aja, kita mau diapain aja sih dulu. Oke, kita masuk. Good job. Kita akhirnya ada di dalam mobil balap. Udah bukan jadi mobil balap lagi nih. Ini pertama kali loh kita bawa dalam keadaan standar setelah. Jadi kita mau keliling-keliling naik mobil ini nih. Wah, seru sekali. Aku excited loh. Ini rasanya beda banget loh dari terakhir kita bawa mobil ini di Sentul. Kemarin sangat-sangat beda. Tapi ini kayak like a new. Benar-benar benar-benar kayak baru karena dipoles juga kan. Luar dalam mesin semuanya udah kayak baru sih. Jadi kita di dalam mobil ini sambil keliling-keliling mau bahas apa sih? Ya, mau bahas apa sih? Apa terserah kamu. Kok terserah aku? Oke, apa kata netizen aja kali ya? Iya, jadi netizen kemarin sempet nanya-nanya tuh semenjak kita publish video pas Sentul part 1 part 2. Seru banget nih, Devi pacaran pembalap sih. Kayaknya gara-gara mimik mukaku deh. Iya. Ketakutan itu. Kan sebetulnya agak nggak umum ya. Di Indonesia tuh agak sesuatu yang nggak umum. Balap bener ya, bukan balap di jalan raya ya maksudnya ya. Iya dong, kalau di jalan raya kan bahaya, itu bukan balap. Bener. Sebelum masuk kan kamu pernah bikin Q&A di Instagram kan ya? Iya pernah beberapa waktu yang lalu. Iya ya, kita lihat yuk pertanyaannya apa aja nih. Nih ada yang nanya, katanya, Catra gimana sih cara jadi pembalap? Saya pengen banget dari dulu jadi pembalap. Oke, sebetulnya jamak banget pertanyaannya, orang banyak banget, terutama laki-laki ya, pengen banget jadi pembalap. Sama sih, aku juga dulu sempet begitu, pengen banget jadi pembalap. Gimana sih caranya? Dan ya tahu sih caranya sedikit banyak, cuman mahal gila. Gimana caranya? Jadi pertamanya awalnya tahun 2016 aku itu ikut
simulator. Jadi memang mereka cari seorang gamer yang akan dijadikan pembalap internasional, nantinya akan ikut Dubai 24 hours gitu. Nah, mereka itu carinya melalui game. Jadi memang dari seluruh dunia dicari gamer terbaik yang bisa mewakili brand tersebut untuk menjadi pembalap mereka. Di Indonesia aja sebetulnya ada 25.000 waktu itu yang ikut. Entrance-nya 25.000. Jadi kita main mall to mall. Seru banget, kita time attack. 20 peserta dengan waktu tercepat itu akan dibawa ke Sentul. Wow. Kepilihlah 20 besar. Kita masuk 20 besar ke Sentul. Sentul tuh seru banget. Karena di Sentul itu kita di tes fisik, karena jadi pembalap tuh bukan cuma nyetir kayak biasa ini sih ya. Itu fisiknya luar biasa. Jadi dan ini kan juga kejuaraannya kan internasional. Jadi lawannya itu kan bule-bule kan. Dari luar negeri semua. Jadi kita harus fisik harus dipersiapkan banget. Kalau jadi pembalap itu biasanya punya sponsor ya. Iya. Ya kan? Nah, makanya pembalap itu dituntut untuk memiliki kemampuan public speaking yang baik. Di Sentul pun dari brand tersebut dites siapa yang paling layak mewakili brand mereka. Oke. Yang ketiga adalah kemampuan membawa mobil beneran. Wow. Oke. Orang bisa main simulator belum tentu bisa nyetir loh. Oke. Itu mereka menganggap ini main game, begitu bawa mobil asli nggak bisa. Jadi Sentul kita dites juga dan dipilih 6 peserta yang terbaik yang bisa mewakili brand tersebut. Kepilihlah aku. 6 itu? 6. Berarti latihan segala macam di sirkuit? Di sirkuit, fisik, public speaking, semuanya dites. Kepilihlah 6, salah satunya aku. Oke. Terus? Nah, itu semua dilakuin ya untuk jadi seorang pembalap sebetulnya. 6 orang tersebut baru ke Inggris. Wow. Mewakili Indonesia. Ke Inggris. Jadi kita waktu itu coba segala macam mobil dan mungkin kalian juga udah pada tahu di Inggris tuh ada track MotoGP F1 namanya Silverstone. Keren tuh pasti. Nah, aku di situ. Keren banget sih. Aspalnya halus banget. Beda banget sama sirkuit. Itu. Oh, nggak mau. Oke. Nanti agak beda sih, agak beda sih gitu. Pendek cerita, aku ke Silverstone mau mewakili Indonesia bersama 5 orang teman lainnya. Dan sampai sana kita dikasih tahu kita saling bunuh dulu deh. 6 orang itu? Iya, saling yang asal bunuh. Indonesia? Kita dites lagi fisiknya, di sana ada kayak latihan militeri. Juga ada kemampuan bawa mobil yang berbeda, front wheel drive, rear wheel drive, all wheel drive. Kita coba semuanya, tracknya juga macam-macam, bukan hanya di Silverstone, kita coba semuanya, saling bunuh-bunuhan tanda kutip. Kepilihlah 2 terbaik yang mewakili Indonesia di final. Terbaik itu satunya kamu? Salah satunya aku. Oke. Nah, di final itu di Silverstone melawan negara-negara lain. Dan Indonesia, puji Tuhan, posisi 3 dunia. Berarti kamu dong itu. Pulang dari Inggris, tetap dong. Tujuan utamanya apa nih? Bukan ke Inggris tujuan utamanya. Iya. Balapan beneran. Oke, pengen balap di Sentul. Yang paling make sense apa sih? Oke, Brio dong. Belilah Brio. Ya, kalau kalian lihat Brionya manual, bukan buat nge-grab sih. Awalnya juga pas beli mobil, Mas mau beli mobil manual, Mas mau nge-grab Mas. Iya, di Jakarta kok manual. Ini macet-macetan kayak gini. Iya nih. Terus? Iya. Akhirnya belilah ini semua, carilah sponsor. Dengan bekal juara 3 dunia antar gamer di GT Academy. Oke. Nah, dari situ ternyata nggak semudah itu. Sulit sekali mencari sponsor di Indonesia. Dan cari sponsor sebetulnya sampai 2 tahun, dibantu segala macam pihak, tetap nggak terkumpul dana yang make sense untuk ikut balapan. Dan akhirnya ya udah dimantepin lagi, udah pulang dari Inggris juga, udah mewakili Indonesia segitu jauhnya, udah main game sampai jadi mobil beneran di Inggris. Sekalian nabung deh. Nabung, ujung-ujungnya nabung dikit-dikit. Ya udah, jadilah mobil balap. Dan
Puji Tuhan juga dibantu oleh Banteng Motorsport, RFT Motorsport. Karena kalian juga kalau punya skill, kalau nggak punya koneksi juga susah. Punya koneksi, punya skill tapi nggak punya luck juga susah. Iya kan? Punya skill, punya koneksi, punya luck, tapi nggak punya duit, nggak bisa balap loh. Sulit juga, bisa, tapi sulit. Sulit. Jadi harus semuanya tuh harus match. Iya, harus saling menunjang. Iya. Nah ini kan kamu udah cerita tadi dari GT Academy, terus habis itu kamu latihan di sirkuit ya kan, dari 20 jadi 6 kan yang latihan di sirkuit kan. Terus habis itu benar-benar nyobain mobil real di UK kan, di London. Yang ngajarin siapa sih? Kok kamu sampai bisa untuk ke sirkuit nyobain mobil balap ya kan? Di sana kan macam-macam kan mobilnya. Itu belajar dari mana itu sebelumnya? Jadi memang kalau bisa dibilang simulator, dulu kan aku basicnya simulator. Simulator itu nggak semua orang yang bisa jago di simulator bisa bawa mobil dengan benar. Betul. Kebetulan memang begitu. Sebelum berangkat ke Inggris, karena kan di Inggris kan semuanya kan mobil asli, bukan main simulator lagi, macam-macam. Nah itu sempet panik sih, awalnya panik banget gitu karena ini udah kepilih nih 6 besar mewakili Indonesia. Nah itu dia. Berkompetisi di Inggris dengan negara-negara lain dengan mobil-mobilnya yang wah banget. Sementara aku belum pernah masuk track aja di Indonesia aja, belum pernah yang asli bawa mobil di jalan, ya ngebut-ngebut di tol sedikit lah. Maksudnya belok ambil apex terus kan hill into tuh gimana yang di mobil real itu belum pernah. Terus akhirnya mikir ini sesuatu yang serius nih. Iya dong. Akhirnya aku pernah tahu ada namanya RDL, Rivat Drive Labs. Rivat Drive Lab. Betul. Rivat Drive Lab itu biasanya dia untuk mengajarkan safety riding, safety driving dari perusahaannya Rivat Sungkar sih. Wow. Gitu. Rivat Sungkar tuh yang pembalap juga kan? Betul. Terus? Rivat Sungkar, nah udahlah pede lah Rivat Sungkar, berarti ada Rizal Sungkar, bengkelnya di Pondok Cabe RFT. Oke, kita main ke sana deh. Dengan segala kepedean kamu nggak ya? Nggak kenal. Iya, kamu kan emang gitu. Iya, nggak kenal, udah yakin. Oke, ketemulah sesosok Rizal Sungkar. Rizal Sungkar. Ketemulah dia. Manggilnya masih apa ya? Mas Rizal. Saya Catra. Saya ini menang GT Academy wakil Indonesia 6 besar ke Inggris. Lalu apa yang bisa kita bantu? Saya belum pernah bawa mobil di track. Saya nggak ngerti nih caranya nih. Gimana nih gitu kan? Nah ini mewakili Indonesia loh, Mas Rizal. Boleh nggak sih dibantu? Saya benar-benar nggak paham seperti apa. Terus? Dan dari situ juga kita jadinya coba ajukan beberapa deal yang bagus. Kebetulan waktu itu uang juga masih sangat-sangat terbatas sekali. Untuk latihan balap tuh mahalnya gila-gilaan. Kita coba ajukan karena kita pengen keluar negeri, mungkin ada pemberitaan, jadi bisa gimana caranya bisa win-win. Pendek cerita, dibantulah sama dia untuk belajar bawa mobil front wheel, rear wheel dalam keadaan hujan, slalom, segala macam. Wow. Selain Rizal juga ada namanya Om Abul. Om Abul tuh khusus untuk pelajarin gymkhana. Kalau di Indonesia biasanya apa tuh namanya slalom. Tapi memang Rizal Sungkar ngelatih aku dari basic sekali sampai bener-bener siap, dari fisik, mental, sampai skill semuanya dilatih sama dia sebelum ke Inggris. Berapa lama tuh? Di sirkuit itu kan? 4-5 kali pertemuan sih sama dia. 4-5 kali? 4-5 kali pertemuan dan itu dipadetin semuanya. Oke, dipadetin berarti ya. Dipadetin semuanya dan memang dari situ kita jadi temenan sih. Jadi temenan, jadi dekat sama keluarganya, sering jalan bareng semuanya. Dan akhirnya dari kedekatan itu dia lihat ada bakat, ada skill, dan dia juga koneksinya sangat-sangat bagus.
lihat juga kemauan aku luar biasa untuk bisa ikut balap. Akhirnya bisa balap juga karena salah satunya karena dia juga. Terima kasih Rizal Sungkar. Jadi sekarang seperti ini deh, jadi bisa balap ya nggak sih? Betul. Hebat kamu. Itu juga cita-cita kamu dari kecil kan? Betul. Cita-cita juga banyak. Aku yakin dari yang nonton ini banyak banget yang pengen jadi pembalap. Ya kejar terus karena setiap orang ceritanya pasti masing-masing beda sih bisa jadi pembalap. Keren banget nih ya kamu ya. Baru sampai berapa pertanyaan nih? 2 pertanyaannya udah seru nih. Aku yang nggak tahu soal balap jadi tahu nih soal balap. Iya, Saya ketemu Rizal Sungkar, kamu udah jadi akrab, terus kamu kan udah pulang di Inggris kan, terus gimana tuh? Awal mula bisa untuk balapan di Indonesia, real, di sirkuit, itu gimana? Pulang dari Inggris, memang cari sponsor kesana kemari. Memang Indonesia memang kurang ramah untuk motorsport, terutama buat atlet-atlet baru. Ya, mereka harus bisa menunjukkan sebenarnya skill. Jadi memang buat kalian yang pengen jadi pembalap, nomor 1 biasanya sih harus skill ya? Harus punya uang dulu sih. Oh, uang dulu. Karena aku mulainya dari game, dari simulator, jadi bisa terlihat lah, terutama dari teman-teman yang memang ada berkecimpung di dunia balap. Wah, ini punya skill nih, boleh bisa nih, layak nih dibantu, layak nih gitu kan. Nah, adik cerita pulang dari Inggris, beli mobil Brio manual yang disangka Grab tadi. Ini sekarang juga kayak di setir itu kan Grab. terus Iya, terus nabung, nggak dapat sponsor, nabung waduh, nabung banget. nabung sampai berapa tahun tuh? Nabungnya 2 tahun buat Oh my ikut balap. Beneran, jadi serius. buat ikut balap tuh nabungnya 2 tahun. Saking mahalnya. Itu dia harus ada kemauan, tekad, ya kan? Bener. Terus? Oke, dari situ memang mobil udah jadi nih, udah dibangun di RFT Motorsport, udah dibangun semuanya, udah jadi Brio balap, udah siap balap. Ada satu PR. Apa tuh? Biaya operasionalnya nggak ada. Gimana tuh? Kebetulan memang Rizal yang memang tadinya rally, dia memang tahun kemarin 2019 dia memang ditarik oleh Banteng Motorsport sebagai salah satu pembalapnya. Oh, oke. Nah, kebetulan memang di ajang yang sama ISOM aku juga akan turun. Yang memang dari segi operasional masih sangat-sangat terbatas nih. Gimana nih caranya bisa survive selama setahun gitu kan? Disitulah dibantu lagi, terima kasih lagi Rizal, dibantu lagi untuk bisa masuk ke dalam timnya yang nggak tahu tanggung, Banteng Motorsport. Banteng Motorsport, siapa yang nggak tahu Banteng Motorsport ya? Terus kok kamu bisa sih? Nah itu, tunggu dulu. Oh oke, ini masih ada nih kelanjutannya. Betul, latihan, latihan menguasai mobil Brio. Berapa kali latihan? Berapa lama? Rizal sempat bilang, gue akan majuin nama lu ke Banteng, tapi lu coba set waktu 2:02 kecil, baru gue akan bawa lu ke Banteng. Ya iyalah, nggak ada yang mau rekomendasiin pembalap yang nggak jelas skill. Oh iya, betul. Daripada malu-maluin nanti. Tanggung jawab juga. Iya. Terus? Sampailah tuh waktu, ya kan? 2:02 2:00. 2:02, oke. Waktu itu baru mulai start balap. Belum mulai balap malah disentuh. Jadi akhirnya di approve oleh Bimo Om Pras dari Banteng Motorsport. Terima kasih kesempatannya. Terus? Oke, dan akhirnya ikutlah 7 seri. Sempat cetak pole position, overall, sempat juara 3 kali, 2 kali, juara 1. Lalu itu di seri berapa ya artinya? Di seri 3 sama seri 7. Sama seri 7, oke. Terus juga hampir tidak pernah keluar dari top 2. Jadi selalu nih ya, kalau nggak 1 juara 2. Kalau nggak bertahan di 2 terus terus dari 5 ke 6 tuh kan, kayak aku udah nemenin kamu 2 terus, tapi yang penting kan pulang bawa piala. Betul, karena kan balapan itu kan bukan cuma 1 seri kan. Yes. Balapan itu kan ada 7 seri, yang penting adalah juara di akhir nanti season. Di akhir season poin kan ya. Akumulasi poinnya yang penting. Makanya dan sebetulnya kenapa kayaknya main safe banget sih. Kalau sampai crash nggak ada gantinya.
Nggak ada uangnya kali ya maksudnya. Nggak ada budget sama sekali. Ini mobil kalau sampai crash nggak ada budgetnya sama sekali buat perbaikin. Gimana Jadi, caranya bisa menang atau at least tapi juara tetap 2 safe. tapi safe? Oke. Nggak ada baret sama sekali, nggak ada penyok sama sekali. Gimana caranya? Ya udah play safe Safe. sebisanya. Bisa tapi. Bisa. Wih, Dan keren. akhirnya di akhir musim puji Tuhan bisa juara di OMR Rio yang diselenggarakan oleh Honda. Dan di Kejurnas itu dia tidak ada kelas, jadi overall. Itu juara 2 kejuaraan nasional. Yeay, keren pokoknya deh. Itu dengan play safe. Ya, mobilnya mulus guys. Mulus seperti baru. Tapi waktu itu kayaknya sempat di seri berapa ketabrak ya, kesenggol apa ketabrak? Kesenggol dikit lah ya. Misalnya nih, udah di sirkuit, terus kan pasti emosinya tuh harus kekontrol banget ya, apalagi kamu harus safe banget kan ya, jaga mobil. Gimana sih menjaga apa ya, kestabilan emosi kamu gitu loh. Maksudnya kan misalnya nih, udah kesenggol sedikit aja pasti kan kayak siap, harus ini nih, harus kejar nih, harus ini nih, gue harus sabar ini nih. Ya, kayak begitu kan, bener kan? Harus. Itu kamu. Enggak, aku nanya gitu loh. Aku nanya, kamu tuh bisa menjaga. Kalau kamu kan senggol bacot gitu. Ih, kenapa jadi ke aku sih? Kan aku mau nanya kan, pasti kan harus. Tadi kan uang udah, skill punya, tapi kan berarti kan juga harus dari emosi, harus stabil, harus seperti apa betul mengontrolnya itu seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi gitu kan, aku sendiri sebetulnya mulai balap itu di umur yang memang relatif sudah agak terlambat. Nah itu ya kan, memang teman-teman itu yang lain itu ada sih yang seumur aku yang lebih tua juga ada, cuman rata-rata usianya itu masih SMA 17 sampai yang 14 tahun runner up di bawah aku itu usianya 14 tahun loh. Sampai apal-apal tuh semuanya itu. Yang umur yang 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapi memang dari segi kedewasaan kita dalam mengemudi itu memang terlihat sekali ya. Iya betul. Terlihat sekali gitu ketika dipapet semua segala macam udah gitu kan. Itu menjadi kelebihan kita dibanding yang lain. Nomor satu sebenarnya adalah cukup istirahat sehari sebelumnya, mungkin tidurnya yang benar. Kalau bisa usahain jangan ada masalah-masalah yang mengganggu pikiran. Lalu juga kita harus tetapkan target kita apa sih. Kita tuh mau juara di akhir musim. Nomor satu itu. Apa yang mesti dilakukan? Kita mesti kejar mati-matian di sini, tabrakan bodo amat, nyenggol sana nyenggol sini, ujungnya nggak finish, atau kita mau finish tapi di urutan yang memang nggak nomor satu, tapi yang penting adalah poin kita paling tinggi dia. Ya kan? Nah dari sini sebetulnya kita harus bisa jaga emosi. Itu dia. Dan memang targetnya nggak pernah lepas, pasti posisi 1 kalau nggak posisi 2 sampai akhirnya juara di akhir musim. Itulah sebenarnya kedewasaan yang main, umur juga sih, pengalaman juga sih, hidup ya. Kok jadi pengalaman hidup sih? Dan yang tadi gimana caranya bisa kontrol emosi? Duitnya jangan berlebih ya. Nah, maksudnya gimana duitnya jangan berlebih? Jangan berlebih. Biasanya kalau duit berlebih biasanya mau nabrak silakan, besok tinggal ganti. Besok bisa ya benar. Kalau sini kalau ini nabrak selesai. Jadi mending duitnya pas-pasan aja guys. Bener. Jadi Pas-pasan, kalau jadi mau lebih dewasa dalam bawa mobil di track, duitnya harus pas-pasan. Enggak lebih. Dasar kamu. Ya jadi emang umur itu Ya nggak bohong sih ya. Bener. Pengalaman hidup pun juga. Aduh, emang ya. Aku kayaknya nggak bisa deh jadi seorang pembalap deh. Terus tipsnya nih, tips. Kalau misalnya kan di sana kan pasti di luar sana banyak yang pengen jadi pembalap. Tipsnya dari kamu yang udah ngerasain di mana-mana nih, maksudnya sirkuit sana di sini, terus cobain balap, terus ini itulah banyak lah. Tipsnya apa sih untuk orang-orang di luar sana yang mau jadi pembalap? Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen banget jadi pembalap, nomor satu adalah satu mulailah dari usia yang tepat. Jadi usia yang tepat itu usia sedini mungkin, dari usia 6 tahun, 5 tahun kalau mau mulai
balap itu bisa melalui go-kart. Oh iya. Kita ngomong roda 4 ya. Kayak dari go-kart tuh paling bagus, basicnya memang di sana, dan cari mentor yang bener. Oke, banyak sih, bisa datang ke Sentul kecil, ngobrol-ngobrol sana sini. Mesti kenal banyak orang sih sebetulnya kalau main di dunia motorsport. Oke, terus? Nomor 2 adalah perbanyak koneksi. Perbanyak koneksi. Jadi kita nggak bisa, kalau kita mau ikut balapan, kita nggak kenal siapa-siapa, kita harus bergaul. SKSD lah ya. Ya, SKSD, semakin banyak yang temen di dunia motorsport, semakin bagus. Karena pastinya nanti kita akan ketemu dengan mereka, dan kalau ada apa-apa pasti mereka yang bantu, mulai dari sponsor, masuk tim. Pokoknya pasti sangat tertolong deh dengan adanya banyak teman. Jadi buka diri lah. Oke. Habis itu nomor 3 adalah siapkan finansial yang baik. Oke. Ya, finansialnya memang harus dipikirkan. Nomor 1, kalau kita memulai dari go-kart atau mau langsung ke balap touring, kita bicara touring ya, karena aku balap touring ya. Kalau touring biasanya kita mulai dari OMR atau one make race, mobilnya sama semua. Itu pasti relatif lebih murah dibanding kalau mobilnya yang udah free for all. Itu pasti lebih murah. Jadi bisa ikut Jazz atau kalau aku saranin sih ikut dari Brio. Di Honda Brio Speed Challenge. Dari itu kenapa? Itu mobilnya sama semua. Ada regulasi yang membatasi itu semua. Kalau mulainya usianya udah cukup dewasa ya. Tapi kalau dari anak-anak paling bagus itu ikut go-kart sih. Gitu. Siapkan finansial yang bagus, at least untuk 1 tahun. Harus tahu setahun itu akan ada anggaran berapa, kita baru mulai dari situ. Dan yang berikutnya adalah persiapkan fisik dan juga skill. Jadi percuma kalau pengen ikut balap tapi nggak tahu cara bawa mobil yang benar, lalu fisiknya juga nggak mendukung, karena balap itu capek banget loh. Di F1 itu dalam satu seri kita bisa kehilangan 4 kilo. Apanya 4 kilo? Cairan tubuh yang keluar. Selain itu juga kalau fisiknya oke ya skillnya juga kalau bagusnya. Skill bisa diasah juga melalui latihan. Tapi kalau latihan mahal, karena latihan itu cukup mahal loh, sewa sirkuit dan lain-lain. Itu cukup mahal, itu bisa di simulator. Oke. Terus? Dan yang terakhir sebetulnya yang gak kalah penting adalah dari faktor luck. Ya, nggak semua orang punya sih. Iya, aku nggak punya deh. Kamu kayak punya deh. Ya dalam hal ini kayaknya sih ada lah sedikit lucknya. Bisa tiba-tiba kenal sana. Yang penting kan tadi koneksi, nggak tahu malu lah, ketemu sana, ketemu sini. Jadi memang itu semua, perpaduan itu semua harus dimiliki. Jadi memang ya. Dan kalau misalkan, gue kayaknya luck perlu dicoba nih, gitu kan. Skill udah pasti bisa, gitu. Oke, tapi gue nggak punya nih, binder. Iya. Jadi ikutlah kejuaraan sekarang udah ada kejurnas untuk simulator. Coba dari situ, tunjukin skill kalian di simulator tadi. Kalau bisa at least 3 besar di kejuaraan nasional simulator, mungkin kalian mesti tes luck kalian. Waduh, keren nih. Menarik ya? Menarik banget. Dari game bisa jadi pembalap nasional, juara pula. Masa mau ketemu kamu, waduh pembalap gitu. Wah, ini jadi curhat nih aku. Apa yang perlu ditahu oleh netizen dan orang-orang di sana yang pengen jadi pembalap? Tadi udah kamu ceritain semua. Tipsnya. Terus apa? Ya udah, kalau dari aku pribadi sih di sana itu aja. Orang-orang pernah ngalamin yang kalian alami. Kalau kalian pengen jadi pembalap banget tapi caranya gimana, tadi udah aku sampein semuanya. Dan kalau aku sendiri sih yang penting memang goalnya adalah jadi pernah ikut satu season balapan, dan memang ketika juara itu adalah sebuah bonus dan puji Tuhan juga. Jadi memang rasanya sudah cukup buat aku. Jadi memang keputusannya adalah untuk tahun 2020 akan gantung helm, nggak akan balap lagi, kecuali memang ada yang mau full support, tapi memang itu kemungkinan
Jadi karena balapan itu menguras uang yang sangat-sangat besar, jadi kayaknya ada skala prioritas lain yang harus dikejar juga, karena memang obsesi keinginan menjadi pembalap kan udah kesampean. Soal balapan rasanya udah cukup. Jadi memang aku di sini pembalap, pembalap pensiun. Kamu adalah seorang jurnalis. Nextnya kalau kalian oke, aku akan tanya. Gantian. Aku akan tanya kamu gimana sih jadi jurnalis, apa sih serunya, menariknya di mana sih? Karena banyak banget juga orang yang mau jadi jurnalis itu bingung juga caranya apa, sekolahnya di mana, apply-nya gimana, bisa nggak sih buat hidup, seru apa enggak? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu, seru juga. Iya, 11-12 lah sama pembalap. Maksudnya ya adalah yang mirip-mirip sedikit lah kayak gitu. Aku nih nanti gantian. Yoi. Aduh. Kalau tertarik mau bertanya soal jurnalistik, Yes. gimana caranya menjadi seorang jurnalis, pengalamannya Devi, bisa komen di bawah. Asik. Kita akan baca satu persatu, kita akan tanya di episode berikutnya. Pokoknya jangan lupa like and subscribe di YouTube channel. Oke, bye.